Sebelum masuki pelajaran yang baru, saya ingin menanyakan pelajaran yang kemarin. Nah, tapi di dalam pelajaran ke-9 ini kita hanya fokus 3 poin, Bu ya. Yang pertama adalah an-na'tu wal man'utu. Nah, na'tun itu artinya apa, Bu? Ma makna na'ti? Ma makna na'at? yang meng- yang mengikuti Ustaz. Yang mengikuti. Nah, yang mengikuti. Nah, kita tahu arti na'tun adalah yang mengikuti. Akan tetapi eh, mengikuti dalam hal apa saja? Kata sebelumnya. Ah, iya, kata sebelumnya. Dalam hal apa saja? Bagi Ada Nama orang, sifat. 3 ya. muzakkar muannas. Sifat. Nah, yang saya maksud adalah dari segi mudzakkar muannasnya atau disebut nau ya. Mudzakkar atau muannasnya. Kemudian yang kedua apa? Dalam segi apa? I'rab. I'rab. I'rab ada 2 yang kita pelajari. Seharusnya ada 3, tapi yang kita pelajari baru 2. Yaitu apa? Majrur dan Marfu'. marfu'. Kemudian yang terakhir kita fokus ke apa? Nakirah dan Ta'rif. Tankir. ma'rifah. Nakirah dan ma'rifah. Fitankiri wa ta'rifi. Kalau yang terakhir sebenarnya ada yang keempat, cuman yang keempat ini sudah dipastikan adalah kata mufrad, ya. Karena di pelajaran semester ini dari pelajaran 1 sampai pelajaran 12 kita akan membahas kata yang mufrad saja. Jadi tidak ada yang musanna atau jamak itu belum ada. Kita nanti di semester 2 insya Allah itu kita bahas tentang jamak dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, saya ingin menjelaskan perbedaan antara susunan mubtada dan khobar dan susunan eh mub ini na'tun wa man'ut ya. Ini sering sekali ditanyakan kepada oleh murid-murid yang baru atau peserta semester 1 itu bingungnya di masalah ini ya. Atau susunan mudhof dan mudhofun ilaih itu juga membuat kita ragu ya. Nah, jadi ada 3 susunan yang kita ini masih benar-benar bingung atau masih belum lancar untuk membedakannya. Yang pertama adalah susunan mubtada dan khobar. Jadi susunan mubtada dan khobar. Kemudian ada juga susunan na'tun wa man'ut. Kemudian kita fokus juga ke idofah yaitu mudhof dan mudhofun ilaih. Ini semuanya ini adalah terdiri dari 2 kata, Bu ya. Jadi semuanya ini yang mudahnya itu terdiri dari 2 kata. Jadi persamaan dari susunan ini adalah mempunyai 2 apa, Bu? 2 kata. Nah, mubtada, khobar, na'tun dan man'ut, mudhof dan mudhofun ilaih. Ya kan? Semuanya adalah susunan yang terdiri dari 2 kata. Akan tetapi sebenarnya mubtada itu sendiri, mubtada dan khobar itu bisa lebih dari 2 kata. Kalau memang mubtadanya dari segi na'tun wa man'ut atau mubtadanya dari mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi, nah susunan na'tun wa man'ut itu dan susunan mudhof dan mudhofun ilaih itu bagian dari kata mubtada atau khobar.
gitu ya. Jadi bagian dari misalkan man'ut Bu ya, kita fokus ke kata man'ut. Fokus ke kata man'ut itu bisa jadi mubtada dan bisa jadi khobar. Sama kayak mudhof. Mudhof itu juga bisa jadi mubtada dan juga bisa jadi khobar. Kalau kita simpulkan gimana? Jadi man'ut itu dan mudhof itu bagian dari kata mubtada atau khobar gitu ya. Bagiannya termasuk dari bagian tersebut. Nah, caranya gimana caranya kita tahu seperti itu? Nah, kalau sudah menjadi kalimat. Tapi kita fokus ke tiga hal ini dulu ya. Karena ini banyak ya sekali yang ketuker-ketuker atau salah-salah. Nomor satu dan dua. Kita fokus mubtada dan khobar. Kemudian naktun wa man'ut dulu. Mubtada dan khobar memang pada umumnya khobar itu adalah kata sifat. Iya Pak ya Bu? Pada umumnya Bu. Al-baitu jadidun. Nah, kemudian apa lagi Bu? Al-ma'u baridun. Apa artinya? Al-ma'u baridun artinya apa? Air itu dingin. Air itu dingin. Khobar yang mana Bu? Khobarnya. Baridun. Baridun. Naam, khobarnya baridun ya. Itu adalah kata sifat. Padahal khobar itu sebenarnya lebih umum ya daripada naktun ya. Nah, jadi khobar itu lebih umum, bisa profesi. Kalau profesi contohnya hada tolibun, hada mudarisun, tilka mudarisatun, ya kan? Khobarnya mana? Kalau tilka mudarisatun, ada yang tahu? Khobarnya apa? Mudarisatun. Mudarisatun. Nah, ini kata sifat atau bukan? Tidak, Ustaz. Tidak ya. Nah, jadi khobar itu lebih umum daripada kata naktun. Cara membedakannya gimana? Cara membedakannya adalah mubtada itu selalu ma'rifah yang kita pelajari ya. Mubtada itu selalu ma'rifah antara pakai al atau antara nama orang itu nama orang semuanya ma'rifah atau pakai ismul isyarah itu semuanya ma'rifah. Kemudian satu lagi adalah domir ya. Jadi empat hal yang kita pelajari itu adalah ma'rifah ya. Yang pertama adalah apa Bu? Ada al. Kata benda yang mempunyai al. Kemudian yang kedua apa, Bu? Nama nama orang. Itu semuanya ma'rifah. Yang ketiga apa? Ismul isyarah. Ismul isyarah itu termasuk ma'rifah. Karena dia menunjukkan. Itu kan suatu kepastian kan. Ini, itu. Nah, yang terakhir adalah apa? Domir. Domir itu kayak yang kita pelajari baru. Ana, anta, sama huwa, hiya ya. Ana anta sama huwa hiya. Ana tolibun. Nah, itu adalah ana sebagai apa? Apa Bu? Mubtada yang mana dia kata yang termasuk kata yang ma'rifah. Jadi memang pada umumnya mubtada itu harus apa Bu? Ma'rifah. Sedangkan khobar itu juga kebalikannya. Kebanyakan khobar itu adalah nakiro. Gitu Bu ya. Nah, jadi kalau misalkan kata sifat atau profesi atau kata benda yang lainnya, misalkan hadza kitabun, dzalika baitun, itu khobarnya adalah kata yang nakiro. Beda halnya khobar yang kepemilikannya. Kalau kepemilikan beda lagi ceritanya atau keterangan tempat itu beda beda juga ceritanya beda juga. Nah, jadi kalau kita simpulkan khobar itu kebanyakan apa Bu? Kata yang nakiroh. Gitu ya. Walaupun memang sama-sama harus mudakar, mubtada'nya mudakar, khobarnya harus mudakar juga. Nah, kalau mubtada'nya misalkan eh, mu'annas, maka khobarnya harus mu'annas juga. Nah, di sini sampai sini ada yang ditanyakan? Ada kendala tentang mubtada dan khobar? Jadi
pada umumnya mubtada itu adalah ma'rifah seperti 4 hal ini. Ada al, kemudian nama orang, ismul isyarah, satu lagi adalah domir. Kemudian khobar itu yang penting adalah harus nakirah. Kebanyakan adalah nakirah dan tidak selalu kata sifat. Ingat Bu ya, tidak selalu kata sifat. Boleh profesi, boleh kata benda yang lainnya. Itu khobar. Kemudian kalau na'tun wa man'ut, nah kalau nggak ada kendala di mubtada dan khobar, kita ke na'tun wa man'ut ya. Apa persamaannya dengan na'tun wa man'ut? Persamaannya adalah mengikuti eh dari segi nau ya. Persamaannya adalah mengikuti dari segi nau. Kalau man'utnya mudakar, maka na'tunnya ikut mudakar. Nah, itu adalah persamaan. Atau sebaliknya, man'utnya mu'anats, maka na'tunnya ikut mu'anats. Nah, ada juga persamaannya kalau khobarnya ini adalah kata sifat. Nah, kalau na'tun itu sudah dipastikan adalah kata sifat. Kalau khobar itu bisa kata yang lain, gitu ya. Kalau khobar tidak selamanya adalah kata sifat, tapi kalau na'tun yang kita pelajari di sini selalu kata sifat. Ingat Bu ya, na'tun itu adalah selalu kata sifat. Bisa jadi dun, baridun, harun, khofifun, fakilun, sogirun, kabirun, sahlun, bun dan lain sebagainya. Yang penting apa Bu? Naktun yang kita belajar di sini adalah selalu kata sifat. Gampangnya gitu Bu ya. Untuk membedakan antara khobar dengan naktun. Kalau naktun itu kalau khobar itu lebih luas, bisa kata sifat, profesi atau apa Bu? Kata benda yang lainnya. Atau nama orang ana, Fatimatu, huwa, Yasirun. Misalkan gitu kan bisa. Jadi khobar itu lebih meluas kata tersebut. Kata khobar itu lebih luas. Kemudian, nakun mamanot seperti yang kita jelaskan kaidahnya yang harus mengikuti 3 hal tadi itu sudah bisa Bu ya. Nah, yang penting perbedaan mubtada dan khobar itu harus tahu titik temunya itu harus tahu. Gitu ya. Kalau man'ut dan naktun itu susunannya harus sama-sama nakirah, harus sama-sama ma'rifah. Gitu ya. Nah, beda sama mubtada dan khobar. Mubtada selalu ma'rifah dan khobar kebanyakan nakirah. Gitu ya. Kebanyakan Bu ya. Tidak selamanya nakirah. Contoh yang sama-sama ma'rifah itu apa? Ana, misalkan nama orang. Ana Fatimah. Ana Muhammadun. Huwa, misalkan langsung ke nama orang. Itu adalah sama-sama ma'rifah. Tapi itu susunannya tetap mubtada dan khobar. Karena khobarnya di sini tidak kata sifat. Gitu Bu ya. Paham nggak maksudnya Bu? Halo? Memang sama-sama ma'rifah akan tetapi khobarnya bukan kata sifat. Tapi kalau man'ut dan na'tun sama-sama ma'rifah tapi na'tunnya harus kata sifat. Gitu. Kok pada diam? Yakin ya? Apa pada ngantuk Bu? Subuh-subuh. Ngantuk gak Bu? Ini yang nggak hadir 1 orang. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Yang paling 1 orang. Bu Cindy. Kodaro belum bisa hadir. Cek-cek. Suara saya jelas? Ntar saya jelasin panjang lebar. Suara saya nggak masuk kan percuma. Jelas Ustadz, kedengeran. Iya, tapi penjelasannya gimana? Masih bingung nggak Bu? Ya, tadi simak lagi di YouTube Ustadz, kan nggak bisa cuma sekali. Ngerti. Kita contohkan Bu ya. Biar lebih jelasnya kita contohkan ya. Saya tulis contohnya. Jadi kalau mubtada dan khobar itu contohnya adalah al-baitu jadidun yang mirip ya. Yang mirip ya. 1 dan 2 yang contoh yang paling mirip. Al-baitu jadidun. Apa artinya Bu? Al-baitu jadidun? Rumahnya Rumah baru.
Rumah itu baru. Baru. Nah, sedangkan kalau naktun wa man'ut itu miripnya gimana? Baitun jadidun atau al baitu al jadidu. Nah, kita pakai yang nakirah semua ya. Kita pakai yang nakirah semua. Baitun jadidun. Rumahnya besar. Rumah besar ya, bukan rumahnya besar. Baitun jadidun artinya rumah yang besar atau rumah besar ya. Kalau al baitu jadidun, rumah itu besar. Kok besar? Rumah itu baru. Kok ikut-ikutan besar? Rumah itu baru itu yang mubtada dan khobar. Kalau naktun wa man'ut, kalau baitun jadidun itu artinya adalah rumah besar atau rumah yang besar. Nah, beda Bu ya. Kalau dari segi makna itu berbeda. Tapi dari segi susunan kata itu hampir sama. Apa yang membedakan Bu kok hampir sama? Nah, hampir sama ya, bukan berarti sama Bu ya, hampir sama. Kalau yang pertama adalah mubtada yang ma'rifah. Ini dikasih al Bu ya. Maka yang dinyatakan mirip. Nah, kalau yang naktun wa man'ut, baitun itu adalah man'ut, itu tidak sama sekali ditambahkan al karena harus sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Gitu ya. Itu susunan dari man'ut dan naktun. Kemudian, ini sudah jelas Bu ya perbedaannya. Kalau kita lihat dari kalimat pertama, apakah kalimatnya sudah lengkap Bu? Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Apakah kalimatnya lengkap? Belum. Kok belum? Al-baitu jadidun. Sudah ya. Karena jadidun sudah menjelaskan rumah. Nah, rumah itu baru. Udah. Itu nggak ada yang harus dipertanyakan lagi. Sudah lengkap. Kita nanya apa lagi? Al-baitu jadidun. Rumah itu baru. Tapi kalau kata yang kedua, susunan kata yang kedua, baitun jadidun. Rumah yang baru. Nah, apakah sudah lengkap? Belum. Belum ya. Rumah yang baru. Belum ya, belum lengkap sama sekali. Maka kalau kita simpulkan mubtada dan khobar itu adalah susunan kalimat yang lengkap. Kalau nomor 2, naktun wa man'ut itu susunan kalimat yang belum lengkap. Entah dia jadi mubtada atau dia khobar gitu ya. Karena belum lengkap kalimatnya gitu. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 mudah sekali untuk membedakan dalam hal dua ini. Memang dia dua kata, tapi yang bikin mirip adalah dua katanya ini ya. Misalkan baitu hamidin. Kita contohkan adalah baitu hamidin. Apa artinya Bu baitu hamidin? Rumahnya Hamid. Rumahnya Hamid kan? Nah, jadi di sini persamaan antara susunan kalimat 2 dan 3 itu sama-sama susunan kalimat yang tidak lengkap ya. Ini tidak lengkap sama sekali ya. Ini susunan kalimat yang tidak lengkap. Ya, susunan kalimat yang tidak lengkap. Nah, perbedaannya apa? Kalau mudhof itu selalu tanpa tanwin. Ingat Bu ya. Mudhof selalu tanpa tanwin. Kalau man'ut itu kan bisa pakai tanwin, bisa tidak pakai tanwin kalau ada al. Iya kan Bu? Iya Pak ya Bu? Nah, jadi kalau mudhof itu harus tanpa tanwin dan tanpa al. Itu harus. Harus. Tapi kalau baitun, dia kalau pakai al tanpa tanwin, kalau nggak pakai al berarti dia harus tanwin. Itu untuk man'ut ya. Tapi kalau mudhof dia harus tanpa al dan harus tanpa tanwin. Itu kaidahnya. Diingat-ingat Bu ya. Itu perbedaannya ya, perbedaannya. Sedangkan mudhofun ilaihi itu adalah suatu kata yang majrur ya. Yang maknanya secara maknanya
itu adalah yang memiliki. Jadi kalau ada kata kepemilikan, itu berarti pakai susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Gitu ya. Nah, tapi biasanya yang seperti ini ketika membaca bahasa Arab yang tidak ada harokatnya itu memang mirip Bu ya, memang mirip susunannya. Jadi antara ini pakai na'tun wa man'ut atau pakai apa namanya mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi Ibu lihat susunannya dulu. Ini susunan kepemilikan atau susunan kata sifat yang pada umumnya gitu ya. Nah, jadi di sini mudhofun ilaih tidak mungkin kata sifat Bu ya. Jadi mudhofun ilaih kata yang kedua di sini tidak mungkin kata sifat. Kalau yang khobar itu mungkin kata sifat. Kalau naktun itu pasti kata sifat ya. Kalau naktun pasti kata sifat. Kalau mubtada dan khobar, khobar itu tidak mesti kata sifat, boleh yang lainnya. Kemudian kalau mudhofun ilaih kata yang kedua itu tidak boleh kata sifat. Gitu Bu. Kata yang kedua tidak boleh kata sifat. Jadi gimana Bu tadi? Kalimat yang pertama itu jadidun, itu boleh Bu ya. Itu lebih luas, boleh kata sifat, boleh profesi, boleh yang lainnya. Tapi kalau naktun itu sudah pasti, saya kasih centang dua karena pasti. Karena pasti dia kata sifat, gak boleh yang lainnya. Gitu Bu ya. Itu dari susunan naktun wa man'ut. Kalau naktun itu pasti kata sifat. Kalau mudhafun ilaih gimana? Oh ini kurang ilaihnya ya, ketinggalan. Kalau mudhafun ilaihnya gimana? Itu tidak boleh kata sifat. Ya, mudhafun ilaih tidak boleh kata sifat. Dia majrur pasti. Dan bedanya adalah kata yang kedua itu pasti majrur. Entah pakai al, kalau pakai al tidak pakai tanwin. Kalau nggak pakai al berarti harus pakai tanwin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk membedakan tiga hal ini, nanti silakan kalau mau dimurojaah silakan. Nggak ada ya? Fitri gimana Fitri? Sinyalnya kuat nggak di sana? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah kuat ya. Ya, Eh, Bu Rina, nah Bu Ustaz. Rina tinggalnya di mana Bu Rina? Di Rawamangun. Di Tanah Tinggi, Senen, Ustaz. Oh, Senen. Insya Allah. Tanah Tinggi itu lumayan macet tuh ya. Kalau pagi sore, pagi sore. Iya. Nah, di sini sampai sini ada yang ditanyakan nggak Bu Rina? Sudah bisa membedakan tiga susunan ini? Nah, nanti kalau ditanya, buatlah contoh mubtada dan khobar. Nanti mubtada dan khobar, ya berarti kata yang pertama harus ma'rifah, kata yang kedua harus nakirah gitu Bu ya. Kebanyakan gitu, karena mubtada itu kebanyakan gitu, bukan harus sih, kebanyakan ya, kebanyakan. Ana Muhammadun itu memang contoh dari sama-sama ma'rifah, tapi bukan dari kata sifat. Itu Bu ya. Nah, gimana Bu Rina sudah memahami ini? Sudah, Ustaz. Insya Allah ya. Ini memang tiga susunan yang mirip-mirip. Jadi mohon diperhatikan ya. Kalau satu dan dua memang mirip, cuman ini ya harus perhatikan al ya. Al baitu jadidun. Jadi yang satu ma'rifah, yang satu nakirah itu mubtada dan khobar. Kalau na'tun wa man'ut itu harus sama-sama nakirah atau harus sama-sama ma'rifah. Nah, kalau ibu-ibu ditanya sebutkan contoh na'tun wa man'ut. Ya, ibu menjawabnya sama-sama ma'rifah boleh, sama-sama nakirah boleh. Al baitul jadidu atau jawabnya baitun jadidun boleh. Atau dengan kata yang lain, misalkan al masjidul kabiru atau masjidun kabirun boleh. Itu untuk susunan naktun wa man'ut. Kalau mudhaf dan mudhafun ilaih, kata yang pertama adalah harus tidak boleh tanwin dan tidak boleh al. Yang kata yang kedua itu harus majrur dan tidak boleh kata sifat ya. Mudhafun ilaih apa Bu? Tidak boleh kata sifat di sini Bu ya. Nah,
kita harus ikut prosedur yang ada di Durus Lughah dulu. Karena memang pada umumnya mudhofun ilaih itu tidak ada yang kata sifat. Karena dia sang pemilik. Ya, karena dia yang memiliki. Gimana yang memiliki adalah kata sifat? Aneh Bu ya. Baitu jadidin. Kan aneh. Baitu jadidin. Rumahnya yang baru. Rumahnya yang baru. Kan aneh Bu ya. Jadi tidak mungkin ada kata sifat di mudhofun ilaih. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini murojaah kita pada pagi hari ini dulu. Langsung kita ke lanjutannya pelajaran ke-9 ya. Tinggal 15 menit lagi. Insya Allah cukup ya. Kita 45 menit Bu ya. Sampai jam 6 pas. Kita baru membahas tentang semua belum kita jelaskan ini Bu ya. Kita udah baca dan kita ada mengarokatinya. Sekarang kita jelaskan di sini sekarang. Baik. Kita udah ini Bu ya. Membaca semua ya. Tinggal dijelaskan saja. Iya kan Bu? Kemarin sampai hanya membaca bareng-bareng kan? Nah, Ustaz. Baik. Ana asyrah ainal mudarrisu. Apa artinya Bu? Ainal mudarrisu. Di Di mana manakah Pak Pak Guru? Guru? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Kelas. Di sini nggak ada kaidah kita ya. Na'tun wa man'ut atau kaidah alladhi atau kaidah asifah ala wazni fa'lanu. Nggak ada. Wa ainal mudarrisul jadidu. Apa artinya? Dan di manakah? Di manakah Pak Guru yang baru? Nah, di sini ada na'tun wa man'ut nih. Ada yang na'tun nggak di sini? Mana na'tunnya, Bu? Ada yang tahu? Na'tunnya di mana? Jadi Naam, al-jadidu. Otomatis man'utnya adalah kata sebelumnya, yaitu apa? Al-mudarisu. Man'utnya di kata al-mudarisu. Na'tun di sini mengikuti dalam hal apa saja? Kalau kemarin kita mengikuti sama-sama mudzakkar di sini ya. Sama-sama marfu. Nah, yang beda kalau yang kemarin adalah sama-sama nakiro, sekarang sama-sama apa, Bu? Ma'rifah, yaitu ada alnya ya. Ada alnya. Huwa indal mudiri. Siapa di sini? Dia bersama apa, Bu? Bersama atau di sisi ya. Indah itu bisa di sisi, bisa bersama di sisi kepala sekolah. Huanya kembali kemana? Ke al-mudarrisu. Naam, al-mudarisu. Sahih. Aina talibul jadidu. Di manakah siswa yang baru? Dhahaba ilal maktabati. Di manakah siswa yang baru? Ada kaidah na'tun wa man'ut gak, Bu? Ada ya. Mana man'utnya? Man'utnya di mana? Aina talibul jadidu. At-talibu. At-talibu. Ini susunannya sama persis dengan yang di atas. Terus na'tunnya adalah al-jadidu. Yang membedakan dari yang sebelumnya sama-sama yaitu sama-sama ma'rifah. Ada alnya. Dhahaba ilal maktabati. Beliau pergi ke perpustakaan. Man dzalika rajulul tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Apa artinya? Man dzalika rajulul tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Artinya siapakah lelaki? Kita mengartikan kalau ada ismul isyarah dan selanjutnya badal itu mengartikan ismul isyarah diakhirkan Bu ya. Siapakah lelaki yang tinggi itu? Siapakah lelaki yang tinggi itu yang ada alladzi berarti artinya yang lagi Bu ya, yang keluar barusan dari sekolah, yang keluar barusan dari sekolah. Di sini ada yang kita pelajari, ada dua hal di sini ya. Na'tun wa man'ut mana Bu? Na'tun wa man'ut di sini. Ada yang tahu? Arwah.
Ar-rajulu sama at-tawilu. Ar-rajulunya sebagai apa? Man'ut. Man'ut. Dan at-tawilu sebagai apa? Naktun. Naktun. Nah, berarti susunan sama persis sama sebelumnya ya. Sama-sama ma'rifah, sama-sama mudzakkar, dan sama-sama i'rabnya apa? Marfu. Kemudian kita juga pelajari alladzi. Nah, ini adalah kata sambung dari bahasa Arab yang namanya alladzi. Apa kaidahnya Bu alladzi? Dia itu selalu sebelumnya adalah mudzakkar ya. Alladzi itu sebelumnya harus mudzakkar dan ma'rifah Bu ya. Harus ma'rifah juga. Di sini ya yang kita pelajari harus ma'rifah. Kemudian huwal mudirul jadidu. Apa artinya? Dia kepala sekolah yang baru. baru. Nah, di sini manakah naktunnya? Halo? Jadidu. Al-jadidu. Jadidu. Kemudian wa manil waladus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Wa manil waladu. Dan siapakah anak laki-laki yang kecil? Yang kecil ya. Anak laki-laki kecil atau anak laki kecil yang keluar dari sekarang atau yang keluar barusan dari kelas. Apa arti? Mana kaidah yang kita pelajari? Yaitu naktun wa man'ut ya, yaitu dikata apa? Al-waladus sogiru. Mana man'utnya? Man'utnya dikata apa? Al-walad. Al-waladu sahih. Kemudian kita juga belajar alladzi. Alladzi itu artinya apa? Yang ya. Dia harus disambungkan dari kata yang mudzakkar dan mufrad. Mudzakkar ya. Huwa banul mudiril jadidi. Dia anaknya Pak apa? Pak kepala sekolah yang baru. Nah, ini berbeda nih, Bu. Kenapa al-mudiri majrur? Ada yang tahu? Padahal nggak ada harfu jar di situ. Kenapa al-mudirinya majrur? Mengikuti ya Ustaz. Bukan, mengikuti apa? Dia justru diikuti, Bu, karena dia sebagai apa? Man'ud. Iya. Nah, apa alasannya? Ingat, Bu, Ibnul Mudiri. Berarti susunan apa itu? Ibnul Mudiri. Ibnu, nggak ada alnya, nggak ada tanwinnya. Al-Mudiri, kok majrur? Nah, berarti susunan apa itu? Sudah kita bisa prediksi. Apa? Halo? Apa Mas Sita? Susunan apa Mas Sita? Mudhof ya. Nah, susunan mudhof dan mudhofun ilaih. Jadi ibnunya mudhof, al-mudirnya adalah mudhofun ilaih. Nah, jadi mudhofun ilaih selalu apa? Majrur, walaupun tidak ada harfu jar. Karena dia sebagai memang posisi mudhofun ilaih itu diharuskan untuk majrur, ya. Diharuskan untuk majrur. Nah, sehingga al-mudiri itu adalah mudhofun ilaih sekaligus jadi man'ut. Jadi yang diikuti al-jadidi mengikuti man'ut sehingga jadi apa Bu? Ikut majrur. Mana tadi naktunnya Bu? Naktunnya mana? Al-jadidi. Al-jadidi. Nah, di sini sama-sama apa Bu? Sama-sama mudzakkar, sama-sama yang beda apa? Kalau kemarin kita belajarnya marfu terus, sekarang di sini sama-sama majrur dan sama-sama ma'rifah. Liman tilkas sayyaratul jamilatu. Apa artinya? Punya siapa mobil yang indah itu? Nah, punya siapa mobil yang indah itu? Nah, di sini susunannya mana Bu? Naktun wa man'ut. Mana naktunnya? As-sayyaratu jamilatun. Asyaratul jamilatu naktunnya di kata al jamilatu, man'utnya di kata as-sayyaratu. Nah, di sini sama-sama apa? Susunannya mudzakkar atau muannats? Sama-sama
muannats sama-sama. Oh, i'rabnya apa? Marfu. Marfu. Kemudian sama-sama apa? Ada alnya? Ma'rifah. Apa? Ma'rifah. Dia lil mudiril jadidi. Nah, dia miliknya Pak Guru yang baru. Hiyanya kembali kemana, Bu? Hiyanya. Saya Saya Ratu. Nah, kembali ke mobilnya itu ya. Dianya itu adalah ke mobil. Nah, di sini susunannya apa? Lil mudiril jadidi. Kenapa lil mudiri? Bukan al mudiru. Nah, di sini kasrah kenapa? Kenapa majrur? harfu jarnya. Harfu jarli, sahih. Karena ada harfu jarli. Nah, selain dia ismun majrur, kata yang majrur setelah harfu jar, dia juga sebagai apa, Bu? Munduran Nak nggak? teman-teman out. Nak teman-teman out mudir. Man'ut. Man'ut, sahih. Al-jadidinya sebagai na'tun. Ahsantun. Nah, ini adalah sama-sama majrur, Bu ya. Sama-sama majrur, sama-sama ma'rifah, sama-sama muzakkar. Liman hadzal kitabul kabiru? Punya siapakah apa? Buku yang besar ini? Ya, punya siapakah buku yang besar ini? Apakah dia punya Pak Guru? Huwa lil mudarrisi. Apakah dia punya Pak Guru? La huwa litalibil jadidi. Enggak, dia punya siapa? Siswa yang Siswa yang baru. Nah, di sini susunannya ada dua ya, nak matutnya. Yang pertama Alkitabu Al-Kabiru sama atau libil jadidi. Yang pertama sama-sama i'rabnya apa? Marfu. Yang kedua sama-sama apa, Bu? Majrur. Ainal mil'aqatu shaghiratu, di manakah sendok yang kecil? Hiya fil kubi, dia di dalam gelas. Ya. Ainal kursiyul maksuru huwa hunaka. Apa artinya? Di manakah kursi yang patah? Dia di sana. Barakallahu fikun jami'an. Kita langsung ke tamarin. Oh, saya ada 3 menit. Satu orang 3 nomor. Silakan dari Bu Rina. Dibaca saja, Bu ya. At-tabibul At-tabibul jadidu fil mustasfa wal tabibul qadimu fil mustawsofi. Nah, apa artinya, Bu? Dokter yang Dokter yang baru itu di dalam rumah sakit dan dokter yang lama itu di dalam rumah sakit bersalin. Mustosaf bukan rumah sakit bersalin, Bu. Itu Mustasfal Wiladati. Mustosaf itu klinik ya. Klinik. Klinik. Baik. Nomor 2, silakan, Bu. Al-qalamul. Al-qalamul maqsuru 'alal maktabi. Nah, apa? Pulpen. Pulpen yang patah itu di atas meja. Masya Allah. Sahih. Terus terakhir. Al-mirwahatul jadidu tofi. Fil? Al-mirwahatul jadidu fil ghurfatil kabirati. Masya Allah. Apa artinya, Bu? Al-mirwah artinya apa? Kipas angin. Kipas. Kipas angin yang. Kipas angin yang baru itu di dalam ruangan yang besar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mumtaz. Terus. Masita. 4-6. Masita. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. 6. Santi. Apa artinya? Bahasa Arab itu bahasa yang mudah. Mudah saja. Bahasa Arab itu mudah. Itu aja ya. Bahasa Arab itu mudah. Terus. Al-waladu Nomor 5. tawilul ladzi Al-waladu tawilul ladzi kharaja minal fasli al-ana ghalibun minal hindi. Apa artinya? Anak kecil yang tinggi yang keluar dari kelas sekarang adalah siswa dari India. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terakhir. Ana fil madrasati tsanawiyati. Saya di. Saya di sekolah sanawiyah. Nah,
Sekarang dibagi dua ya. Hasan di Barakallahu Masyita Mumtaz. Fitri Babihu 7 sama 8. Terus 9 sama 10-nya Bu Fatmawati. Silakan Bu. Dari Fitri ya. Halo Fitri. Silakan. Zahaba. Dhahabar rajulul fakiru ila Ilal waziri. Apa artinya? lelaki itu telah pergi Lelaki yang fakir ya. lelaki yang fakir itu telah Pergi ke wazir wazir itu apa? Ke menteri ya. Ya, menteri. Mungkin ke Mensos ya, ke Butri. Siapa namanya? Ke Mensos sekarang? Wali Kota Surabaya dulu ya. Siapa namanya? Rahma apa? Ya, gitu. Teman 8, silakan. Masih Fitri. jalasat talibul jadi itu Khalfa khalfahan Hamidin. Apa artinya? Siswa yang baru. itu khalfa Di belakang apa? Hamid ya. Insyaallah. Santi. Barakallahu Fitri. Sebenarnya bagus ya jawabannya, cuman suaranya agak putus-putus Fitri, tapi nggak apa-apa insyaallah. 9 dan 10 Bu Fatmawati. Asikinul Asikinun al-kabiru hadun ya. Hadun jiddan. Jiddan Bu. Hadun jiddan. Apa artinya Bu? Asikinul kabiru hadun jiddan. Pisau yang Kabiru yang besar, tajam. Tajam sekali ya, tajam banget, tajam sekali. Terus jiddan itu banget ya, jiddan itu artinya banget. 10. Man hadal Waladul sogiru huwa banul mudarisil jadi ya. Masya Allah. Apa artinya Bu? Siapakah waladul laki-laki yang kecil? Yang kecil itu yang kecil ini ya. Siapakah anak laki-laki yang kecil ini? Terus dia anaknya jadi mudar. Dia anaknya kepala Pak sekolah yang Guru. baru. Pak Guru Bu, bukan Pak Kepala Sekolah. Dia anaknya Pak Guru yang baru. baru. Barakallahu fikunna jami'an. Ini tambahan 2 dan seterusnya kita akan selesaikan di hari Ahad insyaallah Bu ya. Jadi insyaallah setiap pekan kita ada tambahan di hari ini Bu ya. Seperti hari ini Selasa subuh, dan insyaallah dilaksanakan mungkin hanya 45 menit saja Bu ya. Ini lebih dikit gak apa-apa Bu ya. Saya minta waktu lebih dikit gak apa-apa. Baik, jazakunna khairan katsiran. Syukran ala ihtimamikunna wa la husni musyarakatikunna jami'an. Nahtatim darsana bilhamdalati. Alhamdulillahirabbil alamin. Naqra'u al-kafaratul